Sahabat, kembali kita sharing terkait bullying atau perundungan. Kemarin kita sudah berbicara tentang makna bullying dan bagaimana mencegah dan mengatasinya. Hal menarik yang akan kita perbincangkan sore ini, sahabat, faktor yang bisa mencegah, menangani perlindungan yang terbaik, sahabat, itu dimulai dari keluarga inti, dari rumah, dari lingkungan terdekat. Siapakah dia? Ya, betul, tentu saja ayah dan ibunya. Ini akan menjadi faktor utama untuk mencegah dan menangani bullying. Gimana maksudnya? Nah, kita sharing lebih spesifik lagi, sahabat. Setiap kita tidak suka jika melihat ada bullying atau perundungan. Kita ingin melindungi orang-orang terdekat kita, orang-orang tersayang kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun dia, dari menjadi korban bullying atau perundungan. Sepakat? Ya, tentu saja sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita punya jiwa melindungi dan jiwa edukasi. Tapi uniknya, sahabat, seringkali tidak disadari oleh para orang tua. Seringkali pelaku bullying yang pertama adalah orang terdekat dari anak itu sendiri. Siapa? Ya, orang tua. Jika sahabat berkata, saya tidak demikian, alhamdulillah, berarti sahabat adalah orang tua yang baik. Tapi yuk kita introspeksi, yuk kita muhasabah. Sahabat, kalau seperti yang kami sampaikan di awal kemarin bahwa perundungan itu segala macam bentuk, sikap, kata, perilaku, ekspresi yang menimbulkan ketidaksukaan, kesedihan, ketertekanan, dan lain sebagainya yang tidak nyaman itu, maka ingat, sahabat pernah nggak misalkan memanggil anaknya dengan panggilan yang bukan namanya, tetapi itu lebih ke labeling. Ya, lebih ke kita itu memberikan label atau memberikan judgement kepada anak-anak. Misalkan karena anak kita gendut, kita bilang dut gendut, anak kita cempluk, kita bilang plok sini plok gitu. Lalu anak kita hidungnya pesek, kita panggil saya pesek gitu, dan lain sebagainya. Sesungguhnya secara tidak sadar itu adalah bentuk perundungan yang paling ringan yang mungkin dilakukan dan terjadi. Logikanya begini, sahabat. Jika sekiranya saya memanggil anaknya misalnya dengan kata si pesek, si gendut, si cempluk misalkan, anak itu mungkin dia nyaman-nyaman aja, Ustazah, dia baik-baik saja, misalkan seperti itu bisa jadi. Tetapi jika orang lain menirukan, misalnya temannya, tetangganya, tetangga sahabat, teman anak dari anak kita, kemudian orang lain ikut memanggil sama seperti panggilan yang ayah dan ibu lakukan dengan si cempluk, si pesek, si gendut, si kurus, si hitam, dan lain sebagainya itu, apakah anak kita tidak merasa sakit hati? Apakah anak kita tidak merasa tertekan? Itu, sahabat. Itulah kenapa kita sebagai orang terdekat sebisa mungkin bisa menjadi teladan yang baik dalam pencegahan dan perlindungan dari bullying atau perundungan tersebut. Sahabat, kenapa tadi saya sampaikan bahwa ternyata keluarga terdekat, keluarga inti, ayah, ibu, ini menjadi faktor utama, faktor paling kuat, faktor paling dahsyat di dalam perlindungan dan penanganan terhadap bullying. Begini, sahabat, jika kita membentengi anak-anak kita dengan konsep diri yang baik, membentengi anak-anak kita dengan mengajarkan tentang problem solving, memiliki nilai-nilai yang bagus terhadap dirinya sendiri, memiliki prinsip hidup yang baik, maka otomatis dia akan memiliki kepercayaan diri yang bagus. Ketika orang memiliki eksistensi diri yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, dia dekat dengan Tuhannya, dia faham bahwa semua sikap dan perilakunya ini tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. Dia faham betul konsep kebenaran itu dari sisi Allah, dan dia faham betul akan realita, dinamika dari kehidupan, akan persoalan-persoalan. Dia tahu caranya problem solving, maka dia akan menjadi pribadi yang tangguh. Dia tidak akan mudah rapuh, dia tidak akan mudah terjatuh, apalagi sekedar oleh kata-kata. Oleh perilaku saja dia bisa survive, apalagi hanya ekspresi atau hanya kata-kata. Maka cara terbaik yang bisa kita lakukan dalam pencegahan dan penanganan perundungan ini, sahabat,
jadikan orang terdekat kita, apalagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita ini memiliki nilai hidup yang bagus, memiliki hubungan dan kedekatan dengan Allah yang bagus, memiliki bonding atau kelekatan dengan keluarga inti yang bagus, sehingga apapun yang terjadi di luar sana dia akan tetap tangguh, berdiri tegak, karena dia punya Allah, dia punya Rasulullah, dia punya orang-orang yang mencintainya dan mendukungnya selalu. Siapakah itu? Ya, kita, keluarga intinya. Jadi seandainya anak kita datang dan dia bilang, Umi, temanku si fulan ini berkata begini, Umi, temanku ini memperlakukan aku begini, kita bertanya kepadanya, nak, bagaimanakah perasaanmu, nak, jika temanmu berperilaku begitu? Aku tidak suka, aku sedih. Jika kamu tidak suka diperlakukan seperti itu, nak, lalu bagaimana caramu untuk bisa melindungi dirimu dari perkataan dan perbuatan seperti itu? Nah, anak kita akan bisa menjawabnya jika sebelumnya kita sudah menanamkan, kita sudah memberikan nilai, kita sudah menginstal softwarenya dengan problem solving dan dengan nilai-nilai hidup yang baik. Maka yuk, selagi kita masih punya kesempatan, kita install software diri anak kita dengan nilai-nilai hidup, prinsip hidup yang tangguh, yang kuat. Senantiasa di dalam keseharian kita stimulasi mereka, kita fasilitasi mereka untuk bisa memiliki konsep diri yang bagus dan problem solving yang bagus. Sahabat, semoga kita senantiasa mampu menjadi pendidik yang layak untuk diteladani, menginspirasi, dan menenangkan. Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.